Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono dari kelas MJ 505 akan memaparkan jawaban ujian akhir semester manajemen risiko. Ini daftar artikel yang saya ambil. Yang pertama, Financial Risk Analysis and Fraud Detection in Big Four. Kedua, Governance, Risks and Compliance Bibliometric Analysis. Ketiga, ISO 31.000 Implementation in Insurance Industry. Keempat, Retail Supply Chains and Risk Management. Kelima, Cyber Security Risk Management in IT Projects. Pada artikel pertama, penulis Tanfir Rahman, Akas, dan Leila Esmaili tahun 2025. Yang pertama, latar belakang masalah. Transformasi peran data analytics dan AI dalam meningkatkan deteksi fraud, pengawasan risiko, dan efektivitas audit di firma Big Four, yaitu Deloitte, PwC, EY, dan KPMG. Kedua, auditor menghadapi tantangan fraud finansial, kegagalan regulasi, dan operasi audit yang menuntut dengan beban kerja tinggi. Tiga, kompleksitas sistem keuangan meningkat. Standar regulasi semakin ketat pada periode 2020 sampai 2025. Tujuan dari penelitian tersebut menginvestigasi bagaimana Big Four Consulting Firms meningkatkan prosedur manajemen risiko dan deteksi dari fraud. Kedua, mengkaji efektivitas AI dan Big Data Analytics dalam meningkatkan efisiensi audit. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fraud detection dan compliance rates. Ketiga, metode yang digunakan. Yang pertama, dataset Big Four Financial Risk Insights 2020 sampai 2025 dari data.world. Kedua, variabel yaitu volume audit, kasus high risk, fraud detection, pelanggaran compliance, revenue impact, AI adoption, dan workload dari auditor. Ketiga, analisis visual menggunakan Tableau untuk dashboard interaktif dan identifikasi tren temporal. Hasil penelitian, AI assisted audits meningkatkan akurasi identifikasi dari fraud dan secara signifikan dan mengurangi kasus high risk. Kedua, sektor retail mengalami kerugian fraud tertinggi, diikuti finance dan teknologi, dan sedangkan healthcare yang terendah. PwC dan Deloitte memimpin dalam deteksi fraud, sedangkan EY terendah. Workload auditor berkorelasi dengan kemampuan deteksi anomali kompleks. Implikasinya adalah yang pertama, investasi berkelanjutan dalam sistem audit cerdas dan pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting untuk adaptasi terhadap lanskap risiko yang berubah cepat. AI memungkinkan analisis yang real-time, data transaksional untuk transparansi, integritas dari audit, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. CI atau Compliance Intelligence Tools menghasilkan compliance outcomes yang lebih kuat dibanding metode audit tradisional. Terakhir, diperlukan penelitian lanjutan tentang cost effectiveness jangka panjang dari teknologi audit berbasis AI di pasar global. Yang kedua, Governance, Risk and Compliance Bibliometric Analysis. Penulis Ika Avianti dan Septian Handoyo tahun 2025. Latar belakang masalah, GRC sebagai kerangka kerja multidisiplin penting untuk keberlanjutan organisasi jangka panjang. Kompleksitas pasar global, transformasi digital, inovasi teknologi, dan regulasi ketat menuntut sistem GRC yang robust. Literatur GRC masih terfragmentasi, jarang mengintegrasikan governance, risk, and compliance secara kohesif. Tujuan dari penelitian, menyediakan analisis bibliometrik komprehensif untuk memetakan perkembangan historis dan tematik penelitian GRC. Mengidentifikasi domain yang muncul dan kurang dieksplorasi seperti sustainability, AI, blockchain, dan cyber security. Mengungkap pola penelitian dan mengarahkan penelitian indisipliner masa depan. Metode yang digunakan, yang pertama, Systematic Bibliometric Analysis menggunakan Bibliometrics dan Bibliosign. 429 dokumen dari Scopus, database periode 2000 sampai 2025. Ketiga, analisis yaitu word frequency, trend topics, co-occurrence network, thematic mapping, dan thematic evolution. Yang terakhir, fokus pada domain bisnis, manajemen, accounting, social science, dan economics. Hasil penelitian, yang pertama, corporate governance menjadi tema paling sering dibahas, menunjukkan peran kritis dalam akuntabilitas organisasi. Pertumbuhan publikasi tahunan yaitu 7,06%, mencerminkan peningkatan minat akademik yang robust. Keyword sustainability dan artificial intelligence menunjukkan peningkatan signifikan dalam dekade terakhir. Teridentifikasi 4 kuadran tematik motor themes,
yaitu governance, risk management, compliance, niche themes, yaitu sustainability dan ESG, basic themes, corporate governance, CSR, dan emerging atau declining themes. Implikasinya, penelitian GRC menunjukkan kedewasaan lapangan dengan fokus interdisipliner yang berkembang menuju integrasi teknologi dan sustainability. Diperlukan framework integratif yang menghubungkan governance, risk, dan compliance dengan teknologi emerging, yaitu AI, blockchain, cybersecurity, dan sustainability goals. Penelitian masa depan harus fokus pada konvergensi praktik GRC tradisional dengan teknologi digital untuk mencapai transparansi, compliance, dan ketahanan organisasi. Peluang riset yaitu model holistik yang mencerminkan kompleksitas lingkungan bisnis kontemporer dengan stakeholder engagement yang lebih luas. Yang kedua, ISO 31000 Implementation in Insurance Industry. Penulisnya adalah Arif Prasojo Singgih dan F. Antonius Alijoyo, 2025. Pertama, latar belakang masalah. Industri asuransi menghadapi berbagai risiko strategis, operasional, dan finansial yang kompleks. ISO 31000 memberikan framework prinsip dan guideline untuk mengelola risiko secara sistematis dan terintegrasi. Tantangan implementasinya adalah variasi adopsi, budaya risiko lemah, kompetensi SDM yang terbatas, dan kurangnya digitalisasi. Tujuan penelitian, memberikan overview komprehensif tentang implementasi ISO 31000 di industri asuransi, mengidentifikasi pola implementasi hambatan, dan faktor kesuksesan Integrated Risk Management atau IRM, mensintetis bukti empiris dan konseptual dari literatur akademik selama 2020 sampai 2025. Metode yang digunakan yaitu SLR menggunakan Prisma 2020 Guidelines, pencarian di Scopus, Science Direct, Springer Link, MDPI, Taylor and Francis, dan G-Store, publikasi sepanjang 2020 sampai 2025. Proses seleksi, 358 artikel awal menjadi 24 sintetis kualitatif, menjadi 10 studi inti untuk analisis yang mendalam. Hasil penelitian, ISO 31000 meningkatkan konsistensi risk governance, yaitu dokumentasi register, teknik assessment, monitoring berkala, dan kualitas reporting. Hambatan utama yaitu risk culture yang lemah, gap kompetensi dalam teknik evaluasi risiko modern, kurangnya IRMS atau Enterprise Risk Management System. Tingkat adopsi yang bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan, kapasitas SDM, dan dukungan dari top manajemen. Implikasinya, kesuksesan implementasi bergantung pada komitmen top manajemen dan pembentukan risk committee yang kuat. Diperlukan integrasi proses risk management ke semua unit bisnis, yaitu underwriting, claims, operation, aktuarial, dan compliance. Modernisasi sistem informasi risiko dengan risk dashboard dan automated reporting sangat penting untuk efektivitas. Dan pelatihan berkelanjutan terbukti meningkatkan awareness dan kompetensi karyawan dalam manajemen risiko. Artikel keempat, yaitu Retail Supply Chain Risk Management. Penulisnya adalah Benedictus Rolando, tahun 2025. Latar belakang masalah, RSCM menghadapi kompleksitas yang tinggi di pasar global yang kompetitif. Pandemi COVID-19, instabilitas politik global, dan disrupsi supply chain menekankan kerentanan dari sistem retail. Inventory risk meningkat dengan pola permintaan tidak dapat diprediksi dan supply terbatas. Literatur RSCM terfragmentasi dengan perlakuan terpisah terhadap risk digitalization dan sustainability. Tujuan penelitian. Yang pertama, menginvestigasi lanskap RSCM yang berkembang dengan fokus pada risk sustainability dan risk integration, mengidentifikasi pola penelitian, gap tematik, dan arahan untuk penelitian di masa mendatang, memberikan insight bagi praktisi dalam membangun supply chain yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan, SLR menggunakan Prisma Framework, analisis bibliometrik dengan Fast Viewer untuk pemetaan intelektual, 32 artikel peer-reviewed dari periode 2020 sampai 2025 yang disintetis, network dan overlay visualization untuk occurrence mapping dan evaluasi temporal, tematik sintetis dengan 3-phase coding procedure, dan hasil penelitian. Pertama, teridentifikasi 3 klaster tematik. Yang pertama, operational optimization, yaitu pricing, profit, dan decision. 2, risk management and coordination, yaitu contracts dan risk aversion. Yang ketiga, sustainability and digital tech, yaitu AI dan blockchain. Pergeseran temporal dari topik pricing optimization dan channel coordination ke AI application, blockchain, dan green logistik.
Ambiguitas definisi RSCM menghambat standarisasi model teoritis. Sebagian besar studi memeriksa tema secara isolasi tanpa interdependensi. Implikasi. Pertama, penelitian masa depan harus mengembangkan integrative frameworks yang secara simultan menangani technological advancements, environmental accountability, dan risk mitigation. Praktisi didorong untuk investasi infrastruktur digital yaitu AI, IoT, dan blockchain yang mendukung resilience dan transparansi lingkungan. Smart contracts, predictive analytics, dan traceability tools dapat meningkatkan agility supply chains dan stakeholder trust. Integrasi sustainability metrics ke dalam supply chain KPIs menyelaraskan kinerja ekonomi dengan nilai sosial. Yang terakhir, diperlukan studi longitudinal dan studi kasus lintas konteks geografis dan retail yang beragam. Cyber Security Risk Management in IT Projects. Muhammad Sarafat Ansari dan Udaya Carajan Rajan. Latar belakang masalah. Yang pertama, proyek IT menghadapi ancaman cyber security yang makin kompleks seiring peningkatan transformasi digital, cloud adoption, dan IoT deployment. Kedua, organisasi memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko cyber security yang terus berkembang. Gap dalam literatur tentang framework terintegrasi yang efektif untuk cyber security risk management selama periode 2020 sampai 2025. Tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan systematic review dan klasifikasi risiko cyber security dalam proyek IT. Kedua, mengidentifikasi best practice dalam pengelolaan risiko cyber security dan mengevaluasi efektivitas framework risk management dalam konteks cyber security 2020 sampai 2025. Metode yang digunakan, comprehensive research synthesis melalui systematic analysis terhadap lebih dari 80 sumber akademik dan industri. Analisis mencakup klarifikasi risiko, identifikasi, best practice, dan evaluasi efektivitas framework. Fokus publikasi periode 2020 sampai 2025 untuk menangkap evolusi terkini dalam cyber security risk management. Hasil penelitian teridentifikasi 3 klaster tematik. Yang pertama, operational optimization, pricing, profit decision. Kedua, risk management dan coordination atau contract risk aversion. 3, sustainability dan digital tech AI blockchain. Pergeseran temporal dari topik blockchain. Pergeseran temporal dari topik pricing, optimization, dan channel coordination ke AI application, blockchain, dan green logistik. Lalu ambiguitas definisi dari RSCM, menghambat standarisasi model teoritis. Dan sebagian besar studi memeriksa tema secara isolasi tanpa interdependensi. Implikasinya, organisasi harus mengadopsi pendekatan yang proaktif dan adaptif dalam cyber security risk management untuk mengantisipasi evolving threats. Integrasi AI dan machine learning untuk threat detection dan respon automation meningkatkan efektivitas deteksi dan kecepatan dari respon. Pentingnya membangun security culture dan meningkatkan awareness karyawan sebagai lini pertahanan pertama terhadap ancaman cyber. Framework harus fleksibel dan scalable untuk beradaptasi dengan evolving threats, landscape, dan emerging technologies, yaitu IoT, cloud, dan blockchain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.